Untuk yang kedua, masalah sifat mampu las aluminium dan batuannya ini, yang kedua yaitu koefisien muai yang besar menyebabkan mudah terjadi deformasi, sehingga paduan-paduan yang mempunyai sifat gas, energi termal yang akan cenderung membentuk retak panas karena akibat kegetasan tadi, sifat gas tadi. Terus yang ketiga, perbedaan kelarutan hidrogen antar logam cair dan logam padat tinggi, sehingga proses pembekuan yang terlalu cepat akan membentuk rongga halus seperti pori-pori akibat oksigen yang terjebak. Jadi pada saat pengelasan, di mana aluminium ini sangat ringan ya, ketika terjadi pencairan saat panas, udara yang disemburkan itu akan menyebabkan pori-pori yang akan menyebabkan cacat pada proses pengelasan aluminium. Terus kemudian yang terakhir, titik cair dan viskositas rendah menyebabkan daerah yang kena panas mudah mencair. Paduan aluminium memiliki berat jenis rendah sehingga banyak zat-zat lain yang terbentuk selama pengelasan, sehingga menyebabkan pengotoran yang masuk pada cairan aluminium yang sedang mencair pada saat proses pengelasan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengelas aluminium dan paduannya ini. Pertama, logam induk yang berupa aluminium itu harus dipastikan bersih terlebih dahulu, bersih dari zat-zat atau cairan yang dapat menimbulkan terak dan menyebabkan cacat yang terjadi pada logam induk saat melaksanakan pengelasan. Terus yang kedua, logam pengisi harus sesuai. Ya, ini juga penting ya. Kalau kita mengelas aluminium, tentunya fillernya itu berupa aluminium. Harus dipastikan sifat-sifat kimianya sesuai dengan logam induk yang akan kita las, sehingga terjadi ikatan kimia setelah terjadinya rekristalisasi saat proses pengelasan. Terus yang ketiga, yang tak kalah pentingnya juga adalah pemilihan gas untuk pelindung las ini saat kita mengelas aluminium. Biasanya yang paling banyak digunakan saat kita menggunakan atau melakukan pengelasan dengan aluminium ini adalah gas argon dan helium. Ya, untuk gambar-gambar di samping merupakan proses terjadinya lubang akibat udara yang terperangkap dalam cairan-cairan aluminium saat proses pengelasan. Untuk struktur mikronya bisa dilihat di gambar 5.11-nya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya kita akan bicara tentang pengelasan pada magnesium, di mana magnesium ini merupakan unsur logam yang mudah untuk beroksidasi pada temperatur antara 500 sampai 600 derajat Celcius. Kita pada saat pengelasannya harus dilindungi dengan gas mulia atau fluk, sehingga diperoleh hasil pengelasan yang bagus. Proses pengelasan yang digunakan pada pengelasan magnesium ini biasanya menggunakan pengelasan tungsten inert gas, seperti yang disebutkan tadi bahwa diperlukan fluk. Nah, fluk tadi gunanya untuk melindungi magnesium yang sudah mencair dan melakukan proses rekristalisasi. Kemudian ada lagi las gas dan las titik.
Las busur elektroda terbungkus tidak dapat digunakan karena proses las ini menyebabkan terjadinya pencampuran terak. Jadi terak yang ditimbulkan dari elektroda itu akan masuk dalam cairan magnesium yang sudah meleleh dan akan merusak hasil las dari magnesium tersebut, sehingga tidak bisa digunakan untuk elektroda dalam pengelasan magnesium ini. Oke, berikutnya adalah pengelasan tembaga dan paduannya. Seperti yang kita tahu bahwa tembaga murni merupakan logam yang memiliki daya hantar listrik dan daya hantar panas yang tinggi. Tembaga murni juga memiliki daya tahan yang baik terhadap korosi. Misalnya kita jumpai tembaga ini digunakan untuk penghantar arus listrik karena memang sifatnya memiliki daya penghantar panas dan penghantar listrik yang tinggi. Seperti kabel-kabel yang ada di instalasi rumah kita itu semua biasanya menggunakan tembaga. Titik cair tembaga berada di titik cair, maksudnya di antara titik cair aluminium dan titik cair baja. Ini di tengah-tengah. Kalau aluminium itu rendah dan kalau baja itu titik cairnya tinggi. Kalau tembaga di antara baja dan aluminium. Memiliki daya hantar panas 8 kali daya hantar panas baja, sehingga menyebabkan distribusi temperatur ketika proses pengelasan berlangsung sangat cepat sekali karena memang penghantar panasnya yang cukup baik untuk tembaga ini. Terus kemudian bagaimana cara melaksanakan penyambungan dengan menggunakan las pada tembaga? Yang pertama yaitu menggunakan las gas, mana las gas merupakan cara pengelasan yang paling sesuai dengan paduan jenis tembaga ini. Bisa juga kuningan dan paduan tembaga lain. Namun juga dapat digunakan untuk paduan perunggu, silikon, terus nikel. Gas yang digunakan adalah oksiasetilin dengan alat pembakar tambahan untuk melakukan pemanasan mula dan diharuskan menggunakan fluknya berupa gas tadi. Ya, terus kemudian bisa juga menggunakan las busur gas mulia. Ya, las busur gas mulia yang digunakan biasanya plastik, plasmik. Plastik digunakan untuk plat tipis sampai 6 mili dengan menggunakan arus searah atau polaritas lurus atau DC. Ya. Selanjutnya pada pengelasan tembaga yang terakhir yaitu menggunakan las busur elektroda. Tapi yang perlu diperhatikan di sini fillernya itu pengisinya harus sesuai dengan tembaga yang akan kita las. Oke, lanjut. Jadi dari beberapa jenis logam yang dapat dilas, sebenarnya masih banyak lagi logam yang lain yang dapat dilas, tapi tentunya saat melakukan pengelasan ada beberapa jenis logam yang memerlukan perhatian khusus karena sifat masing-masing logam tidak sama sesuai dengan karakteristik material yang telah kita pelajari sebelumnya. Hal tersebut harus diperhatikan karena akan berdampak pada hasil lasan atau hasil penyambungan dengan teknik pengelasan. Pemilihan elektroda sangat penting untuk menentukan hasil lasan. Tabel-tabel tentang jenis elektroda yang sudah disesuaikan dengan sifat bahan sudah dapat dipelajari